Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari pria tua itu tumbuh dan besar di lingkungan Jawa yang kental dengan tradisi leluhur. Sejak muda, ia sudah akrab dengan ritual-ritual batin, tirakat malam, puasa khusus, dan doa-doa yang diwariskan secara turun-temurun. Di lingkungannya, jalan spiritual semacam itu bukan hal asing, bahkan dianggap sebagai bentuk kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Dari situlah ia mulai menapaki jalan yang kelak membentuk seluruh hidupnya. Seiring berjalannya waktu, ia dikenal sebagai seseorang yang berilmu. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, mulai dari urusan kesehatan, keselamatan, hingga masalah kehidupan yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Ia menerima mereka dengan wajah tenang, tutur kata lembut, dan keyakinan penuh bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk ikhtiar spiritual yang sah. Dalam praktiknya, ia memadukan doa-doa agama dengan laku batin yang ia yakini sebagai warisan leluhur. Baginya, tidak ada pertentangan antara keduanya. Ia merasa sedang menjalani jalan tengah, sebuah jalan yang menurutnya penuh keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keyakinan itu tumbuh kuat, terlebih ketika banyak orang mengaku terbantu setelah datang kepadanya. Namun tanpa disadari, perlahan ia mulai menggantungkan keyakinannya bukan hanya kepada Allah, melainkan juga kepada ritual, simbol, dan perjanjian batin yang tak sepenuhnya ia pahami hakikatnya. Apa yang awalnya ia anggap sebagai sarana, perlahan berubah menjadi sandaran utama dalam hidupnya. Di mata masyarakat, ia tetap dipandang sebagai sosok religius. Ia rajin berbicara tentang Allah, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan batin. Tidak sedikit yang menganggapnya sebagai panutan, bahkan lebih dihormati daripada tokoh agama biasa karena dianggap memiliki kedalaman spiritual. Akan tetapi, penghormatan itu justru membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang ia tempuh sudah benar. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa ada batas yang perlahan ia lewati, batas antara ikhtiar dan penyimpangan, antara doa dan ketergantungan pada sesuatu selain Allah. Tahun demi tahun berlalu, dan jalan itu terus ia tempuh tanpa keraguan. Ia tidak pernah berhenti sejenak untuk mempertanyakan kemana arah akhir dari semua laku yang ia jalani. Selama orang-orang masih datang, selama namanya masih disebut dengan hormat, ia merasa hidupnya berada di jalur yang tepat. Padahal, tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil perlahan membentuk beban yang suatu hari harus ia tanggung sendiri. Beban itulah yang kelak akan mengikuti dirinya, bahkan hingga ke tempat paling suci yang pernah ia bayangkan sebagai tujuan akhir taubatnya. Tanda-tanda yang diabaikan. Memasuki usia senja, perubahan dalam hidup pria tua itu mulai terasa semakin jelas. Tubuhnya memang masih kuat, namun batinnya tidak lagi setenang dulu. Pada malam-malam tertentu, ia sering terbangun tanpa sebab yang jelas. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara terasa sejuk. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Mimpi-mimpi aneh mulai datang berulang kali. Ia melihat bayangan samar, mendengar suara-suara lirih memanggil namanya, dan terkadang terbangun dengan perasaan seperti baru saja ditarik kembali dari tempat yang sangat gelap. Anehnya, setiap kali terbangun, ia selalu merasa lelah, seolah baru menjalani perjalanan panjang yang menguras seluruh tenaganya. Saat berdoa, sesuatu yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi berat. Nafasnya sering tersendat, dadanya terasa sesak, dan pikirannya sulit fokus. Kalimat-kalimat doa yang biasanya mengalir lancar kini terasa tertahan, seolah ada beban tak terlihat yang menekan batinnya. Ia mulai merasa seakan ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya, terutama ketika ia sendirian. Namun alih-alih berhenti dan merenung, ia justru menganggap semua itu sebagai ujian. Dalam keyakinannya, semakin berat cobaan batin, semakin tinggi pula derajat spiritual seseorang. Pikiran itulah yang membuatnya terus melangkah tanpa rasa curiga, meski hatinya perlahan dipenuhi kegelisahan. Orang-orang terdekat mulai menyadari perubahan itu. Wajahnya yang dulu tenang kini sering tampak murung, sorot matanya kosong,
dan senyumnya terasa dipaksakan. Beberapa kali ia terlihat termenung lama, seolah pikirannya terseret jauh ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa dirinya sedang memperdalam laku batin. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh, karena di mata mereka, pria tua itu masih sosok yang dihormati dan dianggap paling memahami urusan spiritual. Malam demi malam, kegelisahan itu semakin sering datang. Ada kalanya ia merasa marah tanpa sebab, ada pula saat-saat di mana rasa takut tiba-tiba menyergapnya. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan yang dulu ia banggakan perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan tidak aman yang terus mengintai. Namun semua tanda itu tetap ia abaikan. Ia terlalu yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ia tidak sadar bahwa apa yang ia anggap sebagai ujian, sebenarnya adalah peringatan terakhir sebelum semuanya berubah. Niat taubat di usia senja. Ketakutan akan kematian datang perlahan, namun menghantam batin pria tua itu dengan keras. Di usia yang semakin menua, ia mulai sering memikirkan akhir hidupnya. Setiap kali sendirian, bayangan tentang liang lahat, hisab, dan pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya muncul silih berganti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jinakan dengan laku batin apapun. Di sela kegelisahan itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah jalan spiritual yang selama ini ia jalani benar-benar akan membawanya pada keselamatan, atau justru menyeretnya ke arah yang salah. Pertanyaan itu berulang kali muncul, terutama saat malam tiba dan suasana menjadi sunyi. Tidak ada murid, tidak ada tamu, hanya dirinya dan pikiran-pikirannya sendiri. Dalam kegelisahan itu, muncul satu keinginan besar yang terasa sangat kuat, yaitu keinginan untuk menunaikan ibadah umroh. Baginya, tanah suci adalah tempat paling bersih untuk memulai kembali, tempat di mana doa-doa diakini lebih dekat kepada Allah, dan tempat di mana ia berharap bisa menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Keinginan itu semakin menguat setiap kali rasa takut menyergapnya. Ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan Ka'bah, menangis, memohon ampun, dan pulang sebagai manusia baru. Dalam pikirannya, perjalanan umroh adalah jalan pintas menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Keputusan itu akhirnya ia sampaikan kepada keluarga. Mendengar niat tersebut, mereka menyambutnya dengan perasaan haru dan bahagia. Bagi mereka, keputusan itu adalah pertanda baik, sebuah langkah akhir menuju penebusan dan kedamaian. Tidak ada satupun yang meragukan niatnya, apalagi mempertanyakan masa lalunya. Dukungan demi dukungan mengalir, membuat pria tua itu semakin yakin bahwa keputusannya sudah tepat. Ia menganggap semua ini sebagai panggilan Allah, sebuah kesempatan terakhir sebelum ajal menjemput. Keyakinan itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Meski jauh di dalam batinnya, kegelisahan belum sepenuhnya pergi. Hari-hari berikutnya ia habiskan dengan mempersiapkan keberangkatan. Di balik kesibukan itu, ia masih sering dihantui perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang ikut bersamanya, sesuatu dari masa lalu yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Namun ia memilih menutup mata dan menenangkan diri dengan keyakinan bahwa semua akan berakhir saat ia sampai di tanah suci. Ia tidak menyadari bahwa niat taubat yang ia bawa belum sepenuhnya diiringi dengan keberanian untuk benar-benar melepaskan jalan lama. Dan keputusan inilah yang kelak mengantarkannya pada peristiwa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan ke tanah suci. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sejak meninggalkan rumah, pria tua itu sudah merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada beban tak terlihat yang ikut menempel di setiap gerakannya. Di antara hiruk-pikuk perjalanan, ia mencoba menenangkan diri dengan doa, meyakinkan hatinya bahwa semua kegelisahan ini hanyalah sisa ketakutan yang akan segera hilang. Namun sepanjang perjalanan, rasa tidak nyaman itu terus mengikutinya. Di dalam kendaraan dan pesawat, ia beberapa kali terdiam lama, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Ada momen-momen di mana dadanya kembali terasa sesak, membuatnya harus mengatur napas agar tidak terlihat panik di hadapan orang lain. Setibanya di tanah suci, suasana yang ia bayangkan menenangkan justru terasa berbeda. Di tengah lautan manusia dari berbagai penjuru dunia,
ia merasa kecil dan terasing. Suara doa, langkah kaki jamaah, dan gema lantunan ibadah bercampur menjadi satu. Namun alih-alih memberi ketenangan, semua itu justru membuat kepalanya terasa berat. Beberapa kali ia merasa seperti melihat bayangan melintas di sudut pandangnya. Saat ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap semua itu hanyalah kelelahan akibat perjalanan panjang. Namun perasaan diawasi itu semakin kuat, terutama ketika ia berada sendirian. Malam hari menjadi waktu yang paling berat baginya. Di penginapan, saat suasana mulai sepi, kegelisahan itu kembali muncul dengan lebih kuat. Ia terbangun dari tidur dengan napas tersengal, jantung berdegup kencang, dan perasaan seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengannya. Ia mencoba berzikir dan berdoa lebih lama dari biasanya, berharap ketenangan akan datang. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan samar dari masa lalu seolah muncul kembali, mengingatkannya pada jalan spiritual yang pernah ia jalani dan tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Meski demikian, ia tetap memaksakan diri untuk menjalani rangkaian ibadah. Dalam hatinya, ia meyakini bahwa puncak ketenangan akan datang saat ia berdiri di hadapan Ka'bah. Di sanalah, menurut keyakinannya, semua kegelisahan akan sirna dan semua dosa akan terampuni. Ia tidak tahu bahwa justru momen itulah yang akan menjadi titik balik dari seluruh perjalanannya. Sebuah momen yang akan mengubah niat taubat menjadi peristiwa yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Detik-detik di hadapan Ka'bah. Hari itu, pria tua tersebut akhirnya berada di tempat yang selama ini ia bayangkan sebagai titik akhir pencarian hidupnya. Pelataran Masjidil Haram terbentang luas, dipenuhi ribuan jamaah yang bergerak perlahan dalam ibadah. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah dan sunyi, menjadi pusat dari seluruh arah pandang dan doa manusia. Langkahnya mendekat dengan hati bergetar. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada tarikan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Dadanya kembali terasa sesak, napasnya tidak beraturan, namun ia terus memaksakan diri, meyakini bahwa semua kegelisahan ini akan berakhir begitu ia sampai di hadapan Ka'bah. Beberapa meter sebelum mencapai posisi yang ia inginkan, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Kakinya gemetar hebat, pandangannya mengabur, dan telinganya berdenging. Di tengah lantunan doa dan langkah kaki jamaah lain, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Napasnya tersendat, dadanya terasa seperti dihimpit beban besar, dan sebelum ia sempat berpegangan, tubuhnya tersungkur ke lantai. Suara tangis dan teriakan keluar tanpa bisa ia kendalikan, memecah ketenangan tempat suci itu. Air mata mengalir deras dari wajahnya. Tubuhnya meronta, tangannya mencengkeram lantai marmer dingin, dan mulutnya mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Suaranya berubah parau, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Beberapa jamaah terdiam ketakutan, sementara yang lain mencoba menjauh. Tidak sedikit yang menyaksikan wajah pria tua itu memucat, matanya terbelalak, dan tubuhnya menegang seolah sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di tengah kondisi itu, ia terdengar berulang kali meminta ampun, suaranya terputus-putus, seolah berbicara kepada sesuatu yang hanya ia rasakan keberadaannya. Tubuhnya semakin kaku, membuat orang-orang yang mencoba membantunya kesulitan mengangkatnya. Kejadian itu berlangsung cukup lama, cukup untuk membuat suasana di sekitarnya berubah mencekam. Di hadapan Ka'bah, tempat jutaan manusia memohon ampunan, pria tua itu justru menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam niat taubatnya. Kesaksian para jamaah. Kejadian itu tidak berlangsung dalam hitungan detik, melainkan cukup lama hingga menarik perhatian banyak jamaah di sekitarnya. Beberapa orang yang awalnya beribadah dengan khusyuk mulai berhenti dan menoleh, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di tempat sesuci itu, pemandangan seorang pria tua meronta dan menangis histeris terasa sangat janggal dan menggetarkan. Sebagian jamaah mengaku merinding saat melihat wajah pria tua tersebut. Ekspresinya bukan sekadar kesakitan fisik, melainkan ketakutan yang dalam,
seolah ia sedang berhadapan langsung dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Ada yang mengatakan matanya menatap kosong ke satu titik, tidak berkedip, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa suara pria tua itu berubah, tidak lagi terdengar seperti suara orang normal. Nadanya berat, parau, dan terputus-putus, seolah keluar dari dada yang sedang tertekan hebat. Kata-kata yang terucap tidak jelas, namun permohonan ampun terdengar berulang kali. Ada pula jamaah yang mengatakan bahwa tubuh pria itu terasa sangat berat saat dibantu, jauh lebih berat dari yang seharusnya. Tangannya menegang, rahangnya mengeras, dan napasnya terdengar kasar. Situasi ini membuat beberapa orang mundur dengan rasa takut, memilih hanya menyaksikan dari kejauhan. Petugas Masjidil Haram akhirnya datang untuk menangani situasi tersebut. Dengan hati-hati, mereka berusaha menenangkan pria tua itu dan membawanya menjauh dari area utama. Meski begitu, jeritan dan tangisannya masih terdengar, membuat suasana di sekitar tetap terasa berat. Beberapa jamaah yang menyaksikan kejadian itu mengaku tidak bisa langsung melanjutkan ibadah. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan dan perasaan tidak nyaman. Di hadapan Ka'bah, tempat yang identik dengan ketenangan dan harapan, mereka baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika. Setelah kejadian itu, cerita tentang pria tua tersebut menyebar dari mulut ke mulut. Setiap orang yang menyaksikan memiliki versi yang hampir sama, namun dengan satu kesimpulan yang serupa, ada sesuatu yang sangat berat yang ia bawa ke tempat suci itu. Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam bagi banyak jamaah. Bukan hanya karena kejadiannya yang mengejutkan, tetapi karena pesan sunyi yang tersirat di baliknya, bahwa tidak semua beban masa lalu bisa diselesaikan hanya dengan niat dan perjalanan, jika akar masalahnya belum benar-benar dilepaskan. Masa lalu yang menagih. Setelah kejadian di pelataran Masjidil Haram, pria tua itu tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Tubuhnya melemah, sorot matanya kosong, dan wajahnya tampak menua lebih cepat dari usianya. Ia jarang berbicara, lebih sering diam, seolah pikirannya tenggelam jauh ke dalam kenangan yang tidak ingin ia ingat kembali. Dalam kondisi itulah, potongan-potongan masa lalu mulai muncul ke permukaan. Ia teringat pada laku-laku batin yang pernah ia jalani, ritual-ritual yang dulu ia anggap sebagai jalan mendekat kepada Allah, namun ternyata menyimpan ikatan yang tidak pernah ia putuskan sepenuhnya. Semua itu kini terasa seperti beban yang menekan dadanya tanpa ampun. Ia mulai menyadari bahwa niat taubat yang ia bawa belum diiringi dengan keberanian untuk benar-benar melepaskan masa lalunya. Selama ini, ia masih menyimpan keyakinan lama, masih menggantungkan diri pada laku yang ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Di hadapan Ka'bah, semua itu seolah ditarik kembali dan dipertontonkan tanpa ampun. Perasaan bersalah menghantamnya dengan keras. Ia teringat pada janji-janji batin yang pernah ia ucapkan, pada jalan yang ia tempuh tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya. Kini, semua itu terasa seperti hutang yang jatuh tempo, dan ia tidak siap menghadapinya. Beberapa orang yang mendampinginya menyadari bahwa kejadian tersebut bukan sekadar kelelahan fisik. Ada perubahan mendalam dalam sikap dan caranya memandang hidup. Ia tidak lagi berbicara tentang ilmu, tidak lagi menyinggung laku batin, dan tidak lagi menampilkan keyakinan yang dulu begitu kuat. Sebaliknya, ia terlihat seperti seseorang yang sedang dihantui oleh kesadaran baru, kesadaran bahwa jalan yang ia tempuh selama ini memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kesadaran itu datang terlambat, namun datang dengan kekuatan yang menghancurkan. Di titik inilah ia mulai memahami bahwa perjalanan umroh bukanlah akhir dari segalanya. Bagi dirinya, perjalanan itu justru menjadi cermin yang memperlihatkan seluruh hidupnya apa adanya. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tidak ada lagi alasan untuk berkelit. Masa lalu yang selama ini ia bawa dengan bangga, kini menagih pertanggungjawaban. Dan ia hanya bisa menerimanya dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh penyesalan. Menyadari bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan niat, jika keberanian untuk berubah datang terlambat. Pelajaran yang tersisa. Perjalanan spiritual pria tua itu berakhir bukan dengan ketenangan seperti yang ia bayangkan, melainkan dengan kesadaran yang datang terlambat. Sepulangnya dari tanah suci,
Ia tidak lagi menjadi sosok yang dikenal banyak orang. Tubuhnya semakin lemah, langkahnya melambat, dan wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan yang dalam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam diam. Tidak ada lagi tamu yang ia terima, tidak ada lagi ritual yang ia jalani. Hari-harinya diisi dengan renungan panjang, seolah ia sedang menyusun ulang seluruh hidupnya dari awal, satu demi satu, tanpa bisa melewatkan bagian yang paling kelam sekalipun. Dalam kesunyian itu, ia akhirnya memahami bahwa iman bukan sekadar perjalanan fisik menuju tempat suci, melainkan keberanian untuk melepaskan jalan yang salah. Selama ini, ia membawa niat taubat tanpa benar-benar memutus ikatan masa lalu, dan disitulah kesalahannya bermula. Ka'bah menjadi saksi bukan hanya doa-doanya, tetapi juga seluruh beban yang ia bawa. Di tempat paling suci itu, ia belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Kisah ini kemudian menyebar sebagai cerita peringatan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa jalan spiritual selalu memiliki konsekuensi. Apapun yang dipilih manusia dalam hidupnya, akan ikut bersamanya hingga titik paling akhir. Bagi mereka yang mendengar kisah ini, ada satu pelajaran yang tertinggal dengan jelas. Bahwa taubat sejati bukan hanya tentang niat dan perjalanan, tetapi tentang perubahan yang sungguh-sungguh, meski itu berarti harus meninggalkan sesuatu yang sudah melekat seumur hidup. Di akhir hidupnya, pria tua itu tidak lagi mencari pembenaran. Ia hanya berharap bahwa kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia menyadari bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan jika harus datang dengan cara yang menyakitkan. Dan kisah ini pun berakhir di sini, meninggalkan satu pertanyaan sunyi bagi siapapun yang mendengarnya. Apakah kita benar-benar sudah berjalan di jalan yang benar, atau hanya merasa benar karena terbiasa?